Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimangis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan akhwat dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami lewat radio di AM 720 atau pemirsa yang menyaksikan kami melalui YouTube di channel Rasil TV. Dan bagi Iwan akhwat yang mendengarkan kami di mancanegara bisa mendengarkan streaming di www.radiosilaturahim.com. Mudah-mudahan Iwan akhwat dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saya Atif Setiabudi bersama kru yang bertugas pada malam hari ini. Seperti biasa, pada Senin malam ini kita berada pada program kajian kitab Al-Qurtubi. Edisi Senin tanggal 18 Februari 2019 atau bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1440 Hijriah. Alhamdulillah, seperti biasa telah hadir narasumber kita yang akan memberikan tausiah dan kajiannya pada malam hari ini. Kita sabar dulu Iwan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan di kesempatan malam hari ini beliau akan membahas Quran surat Al-Kahfi ayat 21 sampai ayat 27 dengan tentunya dibantu oleh kitab Al-Qurtubi. Bagi Iwan akhwat yang ingin bertanya mungkin bisa kirimkan SMS atau WhatsApp di nomor 08111 999 720 atau berinteraktif di 021 845 1512 di sesi kedua nanti. Baik Iwan akhwat, mari kita simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Sanusi. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mu'nisa kulli gharib wa ya sahiba kulli wahid wa ya malja'a kulli khaif wa ya kashifa kulli kurbah wa ya alima kulli najwa wa ya muntaha kulli syakwa wa ya hadira kulli mala' ya hayyu ya qayyum. Nas'aluka an taqdhifa raja'aka fi qalbina hatta la yakuna lana hammun حتى لا يكون لنا هم ولا شغل غيرك وأن تجعل لنا في أمرنا فرجا ومخرجا إنك على كل شيء قدير. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pendengar radio Silaturahim dan pemirsa televisi visual Silaturahim di mana saja berada, pada kesempatan kali ini Nabi menyampaikan sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Jawab, Allah berfirman, jawab Nabi, justru kalian akan tunggang langgam. Coba lihat nanti hasilnya. Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Itu diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar, surah yang ke-54 ayat 46. Memang betul janji Allah itu pasti terlaksana. Bagi orang yang mau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti oleh Allah yang dibantu. Wa hadza fa'araftu ta'wilaha wa hadza min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam li'annahu, karena sungguhnya Nabi akhbara, yaitu memberi kabar siapa Nabi, an ghaibin, tentang sesuatu yang belum terjadi, fakana kama akhbara, ternyata maka ada apa kejadian, kama yaitu seperti sesuatu akhbara yang memberitakan siapa Nabi. Akhna alaihi ad-dahru ay ata alaihi wa ahlakahu wa minhu qawlu wa akhnaitu alaihi afsadat
Qala Ibnu Abbas kana baina nuzuli hadhil ayah wa baina Badrin sab'a sinin. Itu selang 7 tahun waktu Sayyidina Umar mendengar yang disampaikan oleh Nabi. Fal ayatu ala hadza makiyatun wa fil Bukhari an Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat laqad unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah, itu Nabi pernah menyampaikan seperti itu waktu kita di Mekah, wa inni lajariyatun al-ab, waktu itu aku juga tahu dan mendengar tapi aku masih anak-anak waktu bermain, balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Wa an Ibni Abbas annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa fi kubbatin lahu yauma Badrin. Ternyata Nabi membuktikan ucapan itu juga setelah aku dapat cerita, kata sahabat Ibnu Abbas, waktu Nabi berdoa persis seperti doa itu yang dibaca ayatnya setelah keluar dari habis berdoa dari khemahnya. Lalu Nabi nantinya menyampaikan anshuduka ahdaka wa'daka Allahumma in syi'ta lam tu'bad wa'dal yaum abadan. Ya Allah, apabila dalam misal ini ya, misal andai saja ya Allah pemilu ini kita kalah umat Islam yang lurus ini, maka insya Allah lama lagi syariah Islam ini dengan mudah dilaksanakan. Misal itu yang kita ceritakan dari tadi hadis Bukhari itu ada di dalam hadis Bukhari 4876, 4993 dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Bukhari 4875, 4877. Yang terakhir itu diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Yang pertama itu diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Penafsiran ayat seperti itu silahkan dibuka di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 17 halaman 127 sampai 128. Sekarang saya bacakan hadis Bukharinya tadi yang disampaikan oleh Siti Aisyah dan sahabat Ibnu Abbas diceritain oleh sahabat Umar. 4875 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa fi kubbatin yauma badrin Allahumma inni anshuduka ahdaka wa'daka. Ya Allah, sesungguhnya aku menyampaikan permohonan kepadamu, mohon agar janjimu dipenuhi ya Allah. Kenapa sih kok cerita perang Badar? Itu kan perang, kata orang yang sekarang yang benci kepada Al-Quran. Itu ayat perang, bukan. Ayat ini untuk kita waspada dan memang semua sejarah akan terulang lagi. Perang kalau dulu dengan kekerasan, sekarang dengan konstitusional, termasuk masalah pemilu. Siapa yang mau perang? Kita nggak boleh berperang. Indonesia negara aman, kita harus ikut aturan negara, aturan TNI dan Polri, kita harus kerjasama dengan masyarakat. Tapi kita jangan suka nyalain orang. Orang lain saja di luar berkata, kita harus perang total. Coba, dia mengatakan perang total, nggak ada yang ngurus. Sedangkan orang yang membahas tentang perang Badar dulu dilecehin. Itu memang luar biasa sekarang. Orang menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah di masjid, di pengajian, atau di jalan dipermasalahkan. Yang jelas-jelas di YouTube itu banyak sekali bagaimana seorang pemimpin gereja dia kampanye terang-terangan, demikian oknum gubernur, ada yang laki, ada yang perempuan. Itu di YouTube banyak itu. Kita lanjut, saya nggak ada kepentingan dengan politik, saya hanya baca Quran dan baca hadis Bukhari saja. Kita lanjutin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa fi kubbatin yauma badrin Allahumma inni anshuduka ahdaka wa'daka Allahumma in tasha' la tu'badu ba'dal yaum. Fa akhadha Abu Bakrin biyadihi, kemudian setelah Nabi angkat tangan berdoa seperti itu sampai sorbannya jatuh, beliau berdoa di kemah itu, lalu kata sahabat Abu Bakar, hasbuka ya Rasulullah, cukup ya Rasul, cukup. Al-hahta ala rabbika, kamu serius banget berdoa. Saya khawatir itu Allah pasti mengkabulkan. Saya khawatir umat ini habis nanti karena terlalu banyak umat yang durhaka kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa huwa yathibu fid dir'i. Dan Allah Maha tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maha tahu. Cukup Nabi, sudah. Wa huwa yathibu fid dir'i. Waktu itu Nabi berdoa sambil memakai baju perang. Jadi Nabi itu orangnya luar biasa. Berdoa tetap berdoa, tapi usaha demi untuk keutuhan NKRI kalau bahasa kita tetap. Jadi berjuang dan berdoa, jangan ngurusin masjid mulu, istighosah mulu, baca yasin mulu, tapi nanti kekayaan negara tergadai.
Tidak, kalau Nabi siap gitu, siap. Fa kharaja wa huwa yaqulu sayuhzamul jam'u wa yuhalluna dubur. Setelah itu baru selesai doa, Nabi keluar dari khemahnya tuh. Lalu Nabi membaca Al-Qur'an surah An-Najm ayat 45 tadi itu. Jadi Nabi baca itu Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 45, itu juga 44, 45, 46 itu Nabi menyampaikan yang paling pas itu mahlus syahidnya itu sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur 45 itu. Bismillahirrahmanirrahim, kami lanjutkan. Fa kharaja wa yaqulu sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Itu Al-Qurtubi juz 17 halaman 128 tadi. Hadza min mursalat Ibnu Abbas li'annahu lam yahdur al-qissah. Memang sahabat Ibnu Abbas itu tidak menyaksikan langsung, tapi dia dapat cerita dari sahabat Umar radhiyallahu anhum wa radha'an. Waqad rawa Abdur Razzaq an Ma'mar an Ayyub an Ikrimata anna Umar qala lamma nazalat sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur ja'altu aqulu. Aku bertanya, ayu yaumin yuhzam? Kata Sayyidina Umar, Nabi itu menyampaikan dia akan dikalahkan. Dia akan tunggang langgam. Siapa yang mau dikalahkan? Kata Sayyidina Umar waktu itu. Baru terbukti 7 tahun berikutnya. Falamma kana yauma badrin. Nabi menyampaikan ulang lagi itu ayat. Setelah beliau berdoa angkat tangan sampai surbannya jatuh. Karena Nabi itu angkat tangan kalau berdoa. Semua itu mutawatir maknawi 100 lebih hadis. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yathibu fid dir'i wa huwa yaqulu sayuhzamul jam'u. Itu al-ayata fa ka'anna Ibnu Abbas hamala dzalika an Umar wa ka'anna Ikrimah hamalahu an Ibnu Abbasin an Umar wa qad akhraja Muslim min tariqi Sammak Ibn al-Walid an Ibnu Abbas haddatsani Umar bi ba'dihi. Hadis Bukhari 4876. Akhbarani Yusuf ibn Mahak qala inni inda Aisyah ummil mu'minin qalat laqad unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa inni la jariyatun al'abu bal sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Nabi itu kata Siti Aisyah, saya sambil main Nabi pernah menyampaikan bahwa ingat mas, orang itu pasti mati, kiamat itu pasti ada, kiamat itu lebih dahsyat. Jangan Anda sisa hidup dipakai untuk foya-foya hanya kepentingan dunia dan jabatan. Jujurlah pada diri sendiri. Kira-kira begitulah An-Najm 46. Terbukti setelah perang Badar. 4.000 sekarang, kalau tadi 4.876, 4.993, sekarang 4.877. Dari sahabat Ibnu Abbas, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa fi kubbatin lahu yawma badrin anshuduka ahdaka wa'daka Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yawmi abada. Fa akhadha Abu Bakrin biyadihi wa qala hasbuka ya Rasulullah faqad alhahta an rabbik faqad alhahta ala rabbika wa huwa fid dir'i fa kharaja wa huwa yaqul sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Itu An-Najm. Silahkan ini dibuka juga di dalam Fathul Bari juz 8 dari halaman 796 sampai 797. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kami kalau mengaji begini, kecuali kalau pengajian di luar. Kalau pengajian di studio kadang-kadang banyak nunduknya karena kita baca kitab. Tapi kalau kami pegang pulpen seperti ini, bukan pulpen yang bisa macam-macam loh. Jangan dicurigai. Ini gak ada apa-apanya nih pulpen. Boleh dicek nih di YouTube nih. Kalau kami pulpen gak ada apa-apanya nih. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi liya'lamu anna wa'dallahi haq, bahwa janji Allah itu hak, janji Allah itu pasti. Wa anna sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bnu alaihim bunyana. Faqalu, maka berkata siapa mereka, ubnu alaihim, membangunkanlah siapa mereka, orang yang punya pengaruh waktu itu, aparat lah, menyampaikan
Ubnu membangunlah siapa kalian semua alaihim atas mereka sebagai kenang-kenangan ini dulu ada seorang pemuda yang gigih mempertahankan agamanya dan melaksanakan agamanya. Oleh karena itu sebagai penghargaan supaya umat nanti terus-menerus ingat dan mencontoh perjuangannya mereka, kita lihat, kita pelajari dan kita contoh supaya ada tandanya di situ juga kita tandai, kita bangun alaihim atas mereka bunyanan dengan suatu bangunan rabbuhum, tapi bangunan itu tidak hanya sekedar bangunan, tapi di situ ada masjidnya. Jadi kita bahas nanti satu-satu. Rabbuhum a'lamu bihim. Kami baca dulu tafsir Al-Qurtubi. Waruwiya an Abdullah ibni Umar annallah ta'ala a'ma 'alan nas. Diceritakan dari sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya Allah Ta'ala a'ma yaitu membutakan siapa Allah dalam pengertian tidak memberikan pengetahuan secara jelas alat nasi atas manusia supaya apa? Tidak usah terlalu dikultus tapi cukup dicontoh perjuangannya. Jejaknya di sini begitu. Jadi jejak nggak usah dihapusin. Karena menurut Al-Quran faqalu bnu alaihim bunyana. Khawatir itu sadud dari'ah, khawatir musyrik. Siapa? Cerdaskan orang baru kita. Nggak usah curiga. Jadi kita habisin saja. Nanti meninggalkan musyrik semua jejak-jejak langkah sejarah Nabi di Mekah, di Madinah. Bukan begitu caranya. Cerdasin orang. Lalu biarkan tanda-tanda itu supaya orang mengingat. Oh dulu sejarahnya begini di sini dan seterusnya. Lalu diambillah langkah-langkah supaya orang bisa mencontoh. Rabbuhum a'lamu bihim. Kemudian kalau tidak ada itu orang besok hanya cerita. Buktinya di mana? Dulu bagaimana? Tempatnya di mana? Itu lama-lama dianggap cerita bohong. Al-Quran lah, kembali kepada Al-Quran. Faqalu bnu alaihim bunyana. Tapi niatnya bukan untuk buang-buang uang. Tapi di situ untuk buat masjid. Rabbuhum a'lamu bihim. Lalu kata sahabat Abdullah bin Umar, Allah membutakan maksudnya tidak memberitahu secara jelas gamblang pasti alan nasi hina idzin saat itu atharahum kepada bekas-bekasnya ashabul kahfi wa hajabahum anhum itu. Lalu coba hubungkan dengan cerita karena kemarin ada yang nanya kan, hubungkan dengan sahabat Muawiyah radhiyallahu anhum ketika beliau ingin tahu tentang jejaknya ashabul kahfi kan begitu. Kita jawabnya tunggu dulu karena memang itu nanti pasti gitu kan berjalan. Nah jawabannya sekarang persis kan sesuai ayatnya jadi enak. Karena kalau kita bicara sahabat Muawiyah ini kalau ketemu orang yang benci sama kita nanti dituduh macam-macam kita. Tuduh Syiah lah segala macam. Nah sekarang saya cuma baca. Ini jawabannya ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 338 di sebelah kanan. Saya hitung dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya cuma bacain aja. Walamma ghaza dan setelah berperang. Muawiyah itu siapa? Sahabat Muawiyah wazwatal mudayyik. Kalau mudayyik itu nanti seperti amalnya isim fa'il. Kalau mudayyak beramal seperti amalnya isim maf'ul di nahwar rum. Setelah berperang sahabat Muawiyah itu wazwatal mudayyak atau mudayyik nahwar rum itu posisinya di sekitar Romawi. Wa kana ma'hu Ibnu Abbas dan ada ma'hu yaitu bersama sahabat Muawiyah Ibnu Abbasin. Siapa? Sahabat Ibnu Abbas. Waktu itu sahabat Muawiyah berdialog dengan sahabat Ibnu Abbas. Singkat cerita begitulah. Fantaha ilal kahfi sampailah beliau ini ke kahfi. Ke guanya Ashabul Kahfi. Alladzi yang fihi yaitu di dalam Al-Kahfi Ashabul Kahfi adapun Ashabul Kahfi. Faqala Muawiyah tu maka berkata siapa sahabat Muawiyah radhiyallahu an lau kushifa lana an haula'i. Andai saja dibukakan lana bagi kami sahabat Muawiyah an haula'i tentang mereka Ashabul Kahfi. Saya ingin melihat langsung fisiknya. Begitulah bahasa sederhananya. Fanadhara ilaihim. Maka betul-betul kepingin siapa sahabat Muawiyah ilaihim untuk melihat fisiknya sahabat Ashabul Kahfi tadi. Faqala maka menyampaikan, menjawab, memberikan nasihat Ibnu Abbas. Siapa sahabat Ibnu Abbas? Orang muda ini yang betul-betul kiai yang masih lurus, sahabat. Qad mana Allahu sungguh telah mencegah. Allahu siapa Allah kata sahabat Ibnu Abbas. Wahai sahabat Muawiyah, qad mana Allahu man huwa khairum minka andalik. Orang yang lebih bagus dari anda saja oleh Allah tidak diperkenankan melihat secara langsung fisik.
Qad mana sungguh telah mencegah Allah siapa Allah man kepada orang huwa adapun man khairun yaitu lebih bagus. Khairum yaitu lebih bagus minka darimu wahai sahabat Muawiyah andalika untuk melihat langsung fisik Ashabul Kahfi tadi. Faqala dzalika maka menyampaikan sahabat Ibnu Abbas dengan pakai Al-Qur'an yaitu bunyi Al-Qur'an lawit tala'ata alaihim lawallaita minhum firara. Itu bahasan kita surah Al-Kahfi di ayat sebelumnya. Faqalah kemudian menyampaikan siapa sahabat Muawiyah, beliau tidak mau. Lantahya hatta a'lama ilmahum. Saya akan berusaha maksimal. Akhirnya sahabat Muawiyah tetap tidak mau, dia maunya tetap melihat. Wa ba'atha dan mengutus siapa sahabat Muawiyah qauman kepada kaum lidzalika untuk bagaimana caranya sahabat Muawiyah karena udah sampai di situ pingin melihat fisiknya langsung Ashabul Kahfi. Falamma dakhalu maka setelah sampai siapa mereka memang bahasan jejak itu penting ya, sejarah itu penting, mengikuti tibar itu penting, tapi sebenarnya di atas itu ada yang lebih penting. Bagaimana caranya apabila kita haji dan umrah itu betul-betul ibadah kita bisa lebih khusyuk, ikhlas dan seterusnya. Dan yang paling penting setelah haji dan umrah waktu Mekah dan Madinah dan ketika pulang, baik setelah pulang haji maupun umrah, rumah tangga kita tambah rukun, dengan masyarakat tambah rukun. Falamma dakhalu maka setelah masuk siapa kaum utusan dari sahabat Muawiyah tadi, lanjut cerita, masuk Al-Kahfa kepada gua, ba'atha maka mengirim Allah siapa Allah alaihim atas kaum utusan sahabat Muawiyah tadi, mengirim siapa Allah alaihim atas mereka rihan kepada angin yang kencang. Oleh Allah dikirim angin yang keras, fa akhrajadhum maka mengeluarkan apa angin yang keras tadi hum kepada orang tadi. Akhirnya nggak bisa melihat. Zakarah, dia nggak percaya sih, udah dikasih masukan oleh sahabat Ibnu Abbas dan udah dibacakan Al-Quran lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara. Zakarahu Tsa'labi aidan. Ini juga disampaikan oleh, ini di mana? Biasanya di Al-Qushairi, Abu Nasr Abdurrahim itu. Sudah terjawab ya. Ada cerita yang panjang sekali sebenarnya. Nah, ada yang berpendapat bahwa, tapi saya tidak memastikan untuk cerita yang berikutnya ini. Ada di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi ingin tahu persis ceritanya, lalu ingin bagaimana. Ternyata Nabi itu diceritakan oleh malaikat Jibril katanya supaya bawa surbannya itu dipegang oleh sahabat Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali di ujungnya, lalu berdoa seperti doanya Nabi Sulaiman waktu minta angin yang bisa bergerak itu. Lalu katanya begitulah ceritanya, bisa terbang dan bisa kembali, dan atas izin Allah katanya sempat dihidupkan sebentar itu Ashabul Kahfi. Begitu masuk dihidupkan sebentar, lalu disampaikan salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sampaikan saya bersyahadah, dan dia mengikuti Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bahasa kita. Lalu setelah itu beliau wafat. Ada yang bercerita seperti itu. Wallahu a'lam untuk cerita yang terakhir ini. Ya, itu cerita seperti itu saya sampaikan, hanya saya tidak bisa memastikan kebenarannya. Meskipun itu ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 338 dari kanan sampai 339. Saya baca dengan cepat saja. Intinya kayak tadi itu tadi. Dzukira anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ala Allah ayyuriyahu iyyahum faqala innaka lan tarahum fi darid dunya walakin ib'ats ilaihim arba'atan min khiyari ashabik liyuballighuhum risalataka. Jadi katanya Nabi meminta kepada Allah agar diperlihatkan tentang Ashabul Kahfi. Lalu Allah menyampaikan nanti sajalah di akhirat. Saya pingin begitu supaya kamu bisa lega juga keinginan kamu. Kamu itu pingin menyampaikan risalahmu. Karena Nabi ini kan diutus kepada semua umat. Jadi pingin menyampaikan tentang ajaran Islam. Baik kalau begitu kamu ngutus 4 sahabatmu. Faqala innaka lan tarahum fi darid dunya walakin ib'ats ilaihim arba'atan min khiyari ashabika liyuballighuhum risalatak wa yad'uhum ila al-iman. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Jibril alaihi salam kaifa ab'athuhum faqala absut kisa'aka wa ajlis ala tarafin min atrafihi Abu Bakrin wa ala tarafil akhari Umar wa ala thalith Utsman wa ala rabi Ali ibn Abi Talib thumma da'u
fa'allamahumur riha ar-rukha'a al-musakhkharah li Sulaimana ar-rukha'a al-musakhkharata li Sulaimana fa innallaha ta'ala ya'muruha an tuti'aka fa fa'ala fahamalathumur rihu ila babil kahfi fa qala'u minhu hajaran. Begitu sampai di depan Al-Kahfi tadi, lalu dibuka itu batu yang besar atas izin Allah terbuka. Fahamalal kalbu alaihim falamma ra'ahum harraka ra'sahu wa basbasa bidzambihi wa auma'a ilaihim bi ra'sih. Kemudian dia melihat ada huk-huk berada di depan di situ. Kemudian huk-huk itu harraka ra'sahu, menggerakkan kepalanya sebagai penghormatan, salam. Wa basbasa bidzambihi, lalu menggerakkan katanya buntutnya dan mempersilahkan wa auma'a ilaihim bi ra'si an udkhulu fadkhulu al-kahfa, silahkan masuk. Kemudian katanya masuk ke gua, faqalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faraddallahu 'alal fityati arwahahum faqamu bi ajma'ihim wa qalu alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Faqalu lahum ma'syaral fityah innan nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdillah yaqra'u alaikumussalam. Kemudian disampaikan salam Nabi, faqalu ala Muhammadir Rasulillah assalamu ma damatis samawati wal ard. Itu salamnya Ashabul Kahfi. Wa ala Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma damatis samawati wal ard wa alaikum bima ablaghtum. Kamu juga mudah-mudahan mendapatkan salam, rahmat, salawat dan rahmat dari Allah. Rahmat dan keselamatan dari Allah karena Anda telah menyampaikan salam. Wa qabilu dinahu wa aslamu. Kemudian menerima Islam dan beliau masuk Islam. Tsumma qalu aqri'u Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minna salam. Silahkan kalau Anda selesai nanti pulang sampaikan salam kami Ashabul Kahfi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Wa khadhu madaji'ahum masaru ila raqadatihim ila akhiriz zaman inda khurujil mahdi. Fayuqalu innal mahdiya yusallimu alaihim fayuhyihimullahu thumma yarji'una ila raqdatihim fala yakumuna hatta taquma as-sa'ah fa akhbara Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima kana minhum thumma raddathum ar-rihu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa wajadtumuhum fa akhbaruhu al-khabara faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat bahwa Al-Mahdi juga sowan ke Ashabul Kahfi, kemudian setelah itu Ashabul Kahfi tidur lagi. Lalu Nabi katanya berdoa, Allahumma la tufarriq, Allahumma ya Allah la tufarriq baini wa baina ashabi wa ashari wa ghafir liman ahabbani wa ahabba ahla baiti wa khassati wa ashabi. Ya Allah, mudah-mudahan aku tidak pernah dijauhkan, mudah-mudahan aku selalu dikumpulkan di tengah-tengah sahabat-sahabatku, menantuku, mertuaku. Wa ghafir liman ahabbani, dan berkenan memaafkan siapa engkau ya Allah, liman memaafkan, liman bagi dosa-dosa orang, ahabbani yang mencintai siapa, mani kepada aku dan keluargaku, wa ahabba ahla baiti, dan suka kepada ahli baitku, wa khassati, dan apalagi kepada aku, ashabi, dan sahabat-sahabatku minal muhajirin wal ansar. Wakila, itu doa Nabi katanya. Wakila inna ashabal kahfi dakhalu al-kahfa qabla al-masih fa akhbarallahu ta'ala al-masih bi khabarihim thumma bu'ithu fil fatrati baina Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila kanu qabla Musa alaihi salam wa anna Musa dzakarahum fit Taurah wa lihadza sa'alat al-yahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakila dakhalu al-kahfa ba'dal masihi fallahu a'lam ayya dzalika kana. Sekarang kita kembali kepada materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu banu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim. Adapun Tuhan mereka a'lamu, yaitu lebih mengetahui siapa Rabbihim, dengan bagaimana cerita aslinya dan berapa jumlahnya. Qala alladzina, berkata siapa orang-orang ghalabu yang berkuasa, ala amrihim, atas urusan mereka, lanattakhidanna, sungguh pasti menjadikan siapa kami semua, alladzina ghalabu ala amrihim, para penguasa yang waktu itu alhamdulillah setelah pernah dikuasai oleh penguasa yang zalim, lalu dikuasai oleh muslimin yang lurus, lalu betul-betul kata penguasa yang sudah baik itu semua, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia bilang seperti ini, lanattakhidanna, sungguh, lamnya litaukid, nunnya juga taukid tsaqilah, sungguh pasti menjadikan siapa kami, alaihim, atas mereka Ashabul Kahfi, masjidan, kepada masjid di sekitar kuburannya, di depannya itu kami jadikan masjid, tujuannya supaya kami bisa merenungkan, mendoakan dan mencontoh perjuangannya Ashabul Kahfi. Hubungannya dengan ini, bagaimana ada hadis, itu ayat. Jadi nggak apa-apa ada masjid, ada kuburan. Aslinya nggak apa-apa. Ini Al-Quran. Jangan kalah dengan hadis.
Lupa itu kan ada hadis sahih. Hadis sahih itu jangan salah faham. La'ana Rasulullah zuwaratil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajidah was suruj. Ini kalau untuk hadis yang ini adalah hadis dhaif karena ada Abi Saleh Maula Ummi Hani. Ada di dalam Abi Daud 3236, At-Tirmidzi 3200, Abi Daud 706. Sedangkan hadis anna umma habibata wa umma salamata dzakarata kanisatan ra'ainaha bil habasyati fiha tasawiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ulaika idza kana fihim ar-rajulus salih fama tabanaw ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilkas suwar. Jadi yang waktu itu tidak disukai oleh Nabi, kebiasaan oleh orang kafir itu apabila ada orang yang mati orang soleh, disitulah dibuat bangunan. Bangunan itu dibuat ibadah dengan cara apa? Orang yang soleh menurut dia itu gambarnya, patungnya, gambarnya itu tamathilnya itu ditaruh di depannya gambarnya, lalu dia di dalam bangunan itu disembah itu. Jadi yang salah bukan bangunannya, bukan masjidnya, tapi tamathil yang ada di situ, gambar ditaruh di situ disembah. Coba cek semua tafsir, semua hadis Bukhari, ceklah dengan Fathul Bari. Juknisnya itu cek, bukan kata saya. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dan semua ulama salafus saleh. Ulaika syirarul khalqi. Jadi syirarul khalqi itu gara-gara wasawwaru fihi tilkas suwar. Indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Lafdh Muslim qala ulama'una wa hadza yuhramu 'alal muslimin ay yattakhidhu qubural anbiya wal ulama masajid. Itu kalau digambar lalu disembah, ada gambarnya di situ, misal ada foto nabi lalu kita sembah di situ nabinya, bukan menyembah Allah. Kalau kita bukan nyembah masjid, bukan nyembah kuburan, itu kita nyolatin jenazah, kita menghadap ke Ka'bah, kita sujud itu ke tanah, emang nyembah tanah. Warawala imma an Abi Murtad al-Ghanawi qala sami'tu Rasulullah yaqul la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Yang dimaksud tidak boleh salat di atas kubur apabila maksudnya menyembah, apabila maksudnya di situ banyak najis, apabila maksudnya di situ menginjak-injak kuburan. Kalau di situ karena darurat, duduk di situ atau jalan lewat di situ, memang kalau tidak darurat jangan. Aila tattakhidhuha qiblatan fatusallu 'alaiha aw ilaiha kama fa'ala al-yahud wan nasara fayuaddi ila ibadati man fiha kama kana as-sababu fi ibadatil asnam fahadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an mithli dhalika wa sadda ad-dhara'i al-mu'addiyah ila dhalik. Faqala ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida wa rawas sahihan an Aisyah wa Abdullah ibn Abbas qala lamma nazala bi Rasulillah tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza ghatamma biha kashafa an wajhi faqala wa huwa kadhalik na'latullahi ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sana'u. Rawa Muslim an Jabir qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yujassasa al-qabra wa ayyuq'ada عليه وأيبنى عليه وخرجه أبو داود والترمذي أيضا عن جابر قال نهى رسول الله أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأيبنى عليها وأن توطأ. Hadis Bukhari 1390, 1330, Muslim 531 dari Siti Aisyah, Muslim 972, Abu Dawud 3229, An-Nasai 4 juz 2 halaman 40, Ibnu Hibban 3181, Ahmad juz 6 halaman 80 dari Siti Aisyah, At-Tirmidzi 1050, An-Nasai juz 2 halaman 67, Ibnu Hibban 2324, Ibnu Huzaimah 794, Ahmad juz 4 halaman 135. Ada lagi Bukhari 3452, 435, Muslim 531, Ibnu Hibban 6619, Ahmad juz 6 halaman 275 dari Siti Aisyah, juga dari sahabat Ibnu Abbas, Muslim 970. Coba cek begini kata-katanya. Saya bacain ya pelan-pelan. Untuk yang sangat penting saya baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis illatul hukmi. Jadi wa maqasidus syar'i itu kalau ya'buduna ar-rajula as-salih li'alla yu'badah, li'alla ya'buduna ar-rajula as-salih. Annal man'ah. Saya ulangi, annal man'a min dzalika innama huwa halu khasyatin ay yasna'a
bil qabri kama sana'a ulaika alladzina lu'inu. Wa amma idza amina, apabila jika aman, min dzalika dari hal tersebut semua yang dikhawatirkan menyembah gambar tadi, falam tina maka tidak ada masalah. Jadi jangan sampai menyalahkan lanattakhidanna alaihim masjidah. Fathul Bari juz 3 halaman 267 ketika menjelaskan hadis Bukhari di antaranya 1341 dan hadis Bukhari yang lain-lain. Itu singkatnya seperti itu. Fathul Bari juz 3 halaman 288 dan Fathul Bari yang banyak lagi. Itu singkat cerita. Lalu jangan lupa yang kayak begitu itu hubungkan dengan hadis Bukhari. Hadis yang seperti tadi jangan lupa ya, hubungkan dengan hadis Bukhari. Nabi sholat di atas kuburan ketika marbotnya laki maupun perempuan wafat di pagi hari karena sudah dikuburkan di malam hari. Marra ala qabrim mambud fa'ammahum, maka menjadi imam siapa Nabi? Hum, kepada para sahabat. Makanya bohong itu katanya khusus untuk Nabi. Tidak. Kalau Nabi itu khusus, Nabi udah bilang sama sahabat, hus ini khusus untuk saya. Karena Nabi tidak boleh kitman selama masih hidup, semua hukum mesti dijelaskan. Wasaffu alaih, semua sahabat saf itu di atas kuburan. Itu di zaman Nabi, di zaman sahabat. Wasallau khalfahu. Kalau saya ulangi, kalau yang pertama tadi Bukhari 857, 1247, 1319, 1321, 1322, 1326, 1336, 1336, 1340, Fathul Bari juz 2 halaman 438, 440. Kalau wasallau khalfahu 1336, fa'ata qabrahu fasalla alaihi 1337. Jadi tidak itu disolati Nabi di atas kuburan karena semalam nggak disolati oleh sahabat. Bohong lagi. Nggak ada sahabat menguburkan sahabat, nggak disolatin dulu itu. Kata kitab Fathul Bari juz 3 halaman 263, 264. Jadi hubungkan hadis dengan hadis, kembalikan kepada sunnah, kembalikan kepada Al-Quran. Lalu kita lihat kembali bagaimana dengan kuburan. Kuburan katanya ada riwayat seperti ini. Memang kalau bisa kuburan itu jangan disemen, jangan segala macam, cukup dikasih tanda. Misal batu, kalau mau dikasih tanda, nggak dikasih juga terserahlah. Sekarang begini, ada riwayat di samping riwayat yang tadi, cerita begini. Faqala li Ali bin Abi Thalib, katanya sahabat Ali menyampaikan, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah, maukah saya jelaskan seperti yang dijelaskan oleh Nabi kepada aku. Kira-kira begitulah. Supaya cepat karena masih banyak nih materi. Allah tada'a timthalan, jangan pernah membiarkan siapa kamu timthalan. Kepada timthal itu mufrad, jamaknya tamathil, gambar-gambar patung-patung yang ada lalu nanti disembah. Itu pesan dari Sayyidina Ali, luar biasa, bagus. Illa tamastahu, kecuali kamu harus menghapus, meminimalisir lah. Wow, kalau begitu Sayyidina Ali ini radikal, Nabi radikal, Quran radikal. Kita lanjutlah nanti dulu. Wala qabran musyrafan. Demikian juga kuburan yang ditinggikan sedikit, yang ada gundukannya seperti gundukannya onta itu loh. Tasnim fil qabri irtifa'u qadra shibrin ma'khudhum min sinamil ba'ir musyrafan illa sawaita. Luruskan. Itu ada redaksi seperti itu di antara tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 331 ya. Tapi lihat, kuburan Nabi itu aslinya ada gundukannya. Jadi hati-hati, jangan kita mudah terprovokasi. Kuburan Nabi itu ada gundukannya. Cuma bukan untuk disembah, untuk memberi tanda, itu aja. Annahu ra'a qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman, itu. Ada menurut Sufyan An-Namar Fathul Bari juz 3 halaman 326. Yang tidak boleh itu kalau melahirkan kutus, disembah berlebih-lebihan segala macam. Wa illa fala kalau bahasa fikih. Kalau tidak ya tidaklah. Jangan kita wulul berlebih-lebihan. Itu. Dan kanat Fatimah bintu Rasulillah tazuru qabra Hamzah ibni Abdul Muttalib kulla jum'atin wa 'allamathu bi sakhratin dzakarahu Abu Umar. Annahu qala, bagaimana kuburan Nabi katanya ada yang mengatakan bahwa ada bambunya di sekitarnya. Kenapa? Hal-hal yang seperti itu boleh kalau khawatir apa? Kalau tanahnya berpasir seperti di padang pasir di Mekah atau di Madinah. Kalau di tempat yang tanahnya itu kuat, maka tidak boleh ada seperti kotak-kotak itu apa?
Tapi kalau darurat ya nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Faddafnu fit tabut wa huwa jaiz la sima fil ardi rahwah wa ruwiya anna Danila salawatullah alaihi kana fi tabutin min hajar wa anna Yusuf alaihi salam awsa bi ay yuttakhadha lahu tabut min zujaj wa yulqiya fi raqiyah makhafata ay yu'bada wa bika kadzalika fi zamani Musa salawatullah alaihim ajma'ina fadallatu alaihi ajuzun farafa'ahu wa wada'ahu fi hadiratin fi hadirati Ishaq alaihi salam wa fi sahih an Sa'd ibn Abi Waqqas annahu qala fi maradihi alladhi halaka fi ittakhadhu li lahdan wa ansabu alayya al-laban. Al-labin, kalau laban susu, labin itu batu bata. Banyak orang itu salah sebut itu kadang-kadang. Ya namanya sabukul lisan, sama dengan la yahillu lirajulin ayyah jura akhahu fawqa thalathi layalin. Ada yang salah sebut, ada yang salah faham, ada yang dulu jangankan saya syekh saja, kiai, imam kadang-kadang salah. Pernah menyebutkan biasalah manusia kayak itu. Tudbahu, mestinya tudbahu dibaca yudbahu. Kalau coba bayangkan, gara-gara titik, kalau titiknya di atas, tudbahu yang dipotong itu hewan, akekah. Begitu dibaca yudbahu yang dipotong anaknya. Jadi begitu hari ke-7 anaknya yang disuruh potong itu kepalanya. Hati-hati itu. Wa annahu qala fi maradihi alladhi halaka fi ittakhadhu li lahdan. Kuburan itu kalau dalam keadaan normal yang afdol itu yang lahat, yang di samping dibolongin itu. Kalau dalam keadaan kuburan tidak memungkinkan karena berpasir, maka di tengahnya itu yang di asyaq ad-dharih itu enggak ada masalah itu. Jadi itu. Ittakhadhu li lahdan annahu qala fi maradihi alladhi halaka fi ittakhadhu li lahdan wansabu alayya al-labin nasban kama sana bi Rasulillah al-lahad huwa ay yashqa fil ardi thumma yaghfiru qabra akhari fi janibi syakki min janibil qiblah in kanat al-ardu salabatan yudkhalu fihi al-mayyit wa yusaddu alaihi bil labin. Itu ada di dalam hadis Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas 966. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah demikian ikhwan akhwat pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Sanusi. Namun karena waktunya jeda, nanti bahasanya dilanjutkan di sesi kedua. Namun sebelum kita jeda, kami mengundang bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya atau menyampaikan komentar, bisa kirimkan SMS atau WhatsApp di nomor 08111 999 720 atau berinteraktif di 021 845 1512. Baik, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Orang yang ahli sholat banyak, yang ahli puasa banyak, yang ahli bersedekah, membaca Al-Quran, hafal Al-Quran banyak. Orang yang setiap tahunnya menunaikan ibadah haji dan umroh banyak. Orang yang ahli masjid, yang ahli tafakkur, yang ahli ilmu banyak. Tetapi yang diterima amal ibadahnya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dari sinilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Kunu liqabulil amal asyadda minkum ihtimaman minal amal." Jadilah kalian orang-orang yang lebih memperhatikan bagaimana amalan itu diterima dibandingkan kalian beramal. Meskipun sedikit, tetapi diterima oleh Allah itu lebih baik dibandingkan yang banyak, tetapi Allah jadikan habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Poin penting sebelum bersedekah, sehingga sedekah kita bukan sekedar mengeluarkan, tetapi sedekah yang apabila dikeluarkan luar biasa pahalanya. Dan ini kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, beramal ringan pahalanya besar. Tidak ada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW seperti ini. Tetapi harus dibarengi dengan tadi, yaitu
memperhatikan kualitas amal ibadah. Apapun bentuknya, amal ibadah yang berkaitan dengan tubuh, yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan harta, semua amal ibadah tersebut harus benar-benar diperhatikan kualitasnya. Bukan sekedar beramal. Rasio TV, untuk Islam yang satu. Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Demikian hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Terima kasih Wan Ahwat masih menyaksikan acara pada malam hari ini, yaitu kajian kitab Al-Qurtubi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sanusi. Bagi Wan Ahwat yang baru bergabung, pada sesi pertama tadi Ustadz telah menjelaskan tafsir Quran surat Al-Kahfi ayat 21. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kajiannya, namun sebelum melanjutkan ada beberapa SMS yang masuk nih Ustaz. Ya. Saya bacakan dulu ya Ustaz. Baik. Namun sebelum saya bacakan, kami mengundang dulu Iwan Ahwat yang ingin bertanya juga bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp di nomor 08111 999 720 atau berinteraksi di 021 845 1512. Langsung saja saya bacakan SMS pertama Ustaz, yang datangnya dari hamba Allah dari 085722203 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon pencerahannya surat Al-Maidah ayat 105 sampai ayat 109. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan Ustaz. Baik, lanjut dengan SMS berikutnya dari 081 219 167 0 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, lebih hina mana antara anjing dengan orang yang selalu menyakiti umat Islam, khususnya kepada ulama? Dari Bapak Imron di Bekasi. Baik, selanjutnya dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Salam. Saya sering mendengar orang yang bilang tidak boleh berbicara politik di masjid. Apa benar nggak boleh Ustaz? Kalau di zaman Rasulullah SAW dulu bagaimana Rasulullah dan para sahabat membicarakan politik Ustaz? Mohon pencerahannya. Kemudian SMS berikutnya dari 089 86 756 7 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Sanusi yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, hukumnya berpelukan atau mencium atau menunduk ketika bertemu, apakah itu dilarang? Karena ada salah satu hadis yang menyebutkannya begitu. Syukran Ustaz. Kemudian SMS selanjutnya dari 081323 827 6 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, lebih mulia mana manusia yang soleh dengan malaikat? Selanjutnya dari 085765787 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya hamba Allah dari Jakarta, mau tanya, apakah hukumnya wanita mengimami wanita dalam sholat berjamaah? Ya. Satu lagi nih Ustaz, SMS terakhir dari 0813125057 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan seorang pejabat
yang punya kekuasaan berkata dia tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Tapi ucapannya tidak dibuktikan dengan perbuatan. Takut hanya kepada Allah, masih senang berhutang dengan sistem riba. Kemudian takut hanya kepada Allah, kenapa tidak mengeluarkan aturan melarang peredaran miras, melarang LGBT dan lain-lain. Bagaimana nanti di hadapan Allah? Apakah ini termasuk orang yang fasik atau al-kazib? Syukron Ustaz. Mungkin sekian mohon dijawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Jadi kabura maktan, dosanya sangat besar. An taqulu ma la taf'alun. As-Saff itu ayat 2 dan 3 itu insyaallah. Berikutnya saya acak aja ya sekenanya. Ya. Yang penting sesuai pertanyaan lah. Iya, iya. Hina mana al-kalbu huk-huk dengan seorang yang suka menyakiti Umat Islam. umat Islam. Ketepatan begini, saya dapat WA dari teman dan itu di YouTube sudah tersebar. Semua orang tahu lah, dilihat di YouTube. Saya nggak bohong. Ada seorang Gus berceramah, lalu ditanggapi oleh 3 penanya, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Sudahlah. Akhirnya sekarang Gus itu, saya nggak bicara Gusnya ya, bicara orangnya. Terus Gus itu sekarang dinasehati oleh Gus. Tapi dua-duanya kalau menurut saya, mohon maaf, tingkatannya masih sama dengan saya. Dalam pengertian sama-sama belum bisa baca kitab, sama-sama belum bisa baca hadis. Jadi bisa dikatakan, tapi dua-duanya niatnya baik. Sama-sama ada telepon. Silakan kalau ada telepon. Ya, baik Ustaz, sebelumnya kita ada. Silakan kalau ada telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada telepon. Terputus atau bagaimana? Baik, Oh, terputus. Saya lanjutin ya. Ya, baik. Dua Gus itu begini, niatnya sama-sama baik. Tapi kalau mau dikatakan salah, sama-sama salah dua-duanya. Kalau dikatakan benar, dua-duanya sama benar. Solusinya kalau mau, ya apa itu sama-sama diem. Kalau enggak, biarin saja sama-sama bicara. Kenapa? Tawasau bil haq wa tawasau bisobri. Itu ma'dziratan ila rabbikum, sebagai alasan nanti kepada Allah bahwa dia juga sudah sama-sama berusaha menyampaikan kebenaran. Kira-kira begitu. Satu sisi itu. Kalau dia mau pakai Al-Qur'an, surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 164, ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Tugasnya lah, sama-sama punya tugas untuk menyampaikan kebenaran. Nah, kalau enggak, biarkan saja mereka yang baik sama-sama kita ambil, yang kurang baik udah diemin. Salahnya begini, mohon maaf. Apalagi karena tingkatan sama kan, seperti saya kenapa untuk saya sampaikan ketepatan ada pertanyaan supaya umat gak bingung, yang benar yang mana. Si Gus yang pertama itu memang dia mungkin sabukul lisan, dia kepleset menyampaikan bahwa itu yang disampaikan ayat itu ada di dalam Al-Isra. Itu memang bukan di Al-Isra, karena Al-Isra itu ayatnya cuman 111 lah. Beliau menyampaikan ayat tentang 176, itu Al-A'raf. Jadi itu satu sisi, benar yang ngingetin itu. Tapi itu kan nggak sengaja, sama-sama nggak sengaja. Tapi soal penafsiran, yang benar yang diingetin, yang ngingetin ini salah. Salah dia. Dia mungkin nggak buka tafsir, dia. Rupa-rupanya, mohon maaf, itu dari luar negeri padahal dia. Jadi kalau tafsirnya justru benar yang Gus yang diingetin ini. Jadi kalau boleh jujur, saya nggak berpihak ini. Dan ketepatan Gus itu rupa-rupanya diprotes karena ngomong kecebong. Kita lihat, kalau boleh jujur ya, begini, di dalam Al-Quran, itu di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Gus yang pertama, surah Al-A'raf. Surah yang ke-9. Itu benar itu ayat 175 sampai ayat 179. Jadi di dalam ayat tersebut, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Itu bercerita asli tentang ulama yang menyimpang itu. Bal'am bin Ba'ura, bukan kata saya, kata tafsir Al-Qurtubi. Coba cek omongan saya ini. Ceklah di dalam tafsir Al-Qurtubi itu
surah Al-A'raf 175 penafsirannya juga, Al-Qurtubi juz 7. Coba cek. Halaman 280 sampai 285. Itu cerita tentang Bal'am bin Ba'ura. Lalu dihubungkan di dalam tafsir Al-Qurtubi itu dihubungkan dengan cerita si Qarun. Qarun ini terkenal orang kaya. Sebenarnya dia orang kaya tapi ulama dia. Tapi ulama yang kepleset dia. Makanya dua-duanya menjadi su'il khotimah. Karena dia bilang apa? Qala innama utitu ala ilmin. Ilmu ulama. Coba cek di dalam Al-Quran itu surah Al-Qasas ayat 78. Lalu penjelasannya coba cek di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 13 halaman 279-283. Jangan lupa Qarun ini di zaman Nabi Musa termasuk ulama yang diutus ketika perwakilan. Ketika Nabi Musa hendak menerima ibaratkan suatu kenabian ketika dilantik. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Al-A'raf ayat 155. Coba buka semua tafsir. Jangan lupa, itu betul itu yang Gus yang pertama itu kalau soal tafsir. Lalu begini, ada orang yang keberatan masalah orang bicara kecebong. Yang satu kampret katanya. Tapi sebenarnya begini, kalau bisa berhentilah, jangan bicara seperti itu. Tapi aslinya, sekarang lihat. Aslinya apabila orang mudah dikasih peringatan, sebenarnya diterima. Yang ngasih peringatan pakai Quran, yang menerima mudah. Tapi karena kita punya kepentingan uang dan jabatan kemana-mana. Akhirnya sebenarnya begini, itu benar. Kenapa? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ar. Dia lebih memilih kepentingan uang dan jabatan. Akhlada ilal ar. Wattaba'a hawahu. Famathaluhu kamathalil kalbi. Oleh Allah di perumpamaan seperti al-kalb. Ada yang bilang kecebong, ada yang bilang al-kalb. Intahmil alaihi yalhath aw tatrukul yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Sa'a. Jelek sekali memang perumpamaan supaya Anda sadar. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. May yahdillahu fawal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Yang paling jelas, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Saya ulangi. Bukan salah, cuman biar ngeh aja, malu syahidnya. Ulaika adapun mereka kal an'ami, yaitu seperti kecebong. Aslinya, ini mohon maaf. Jadi, ini Quran gak bener, ini radikal nih Quran ini. Oh berarti hapus saja. Ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi sebenarnya kalau dibilang sama-sama benar, sama-sama benar. Sudahlah, kalau begitu mah terima aja. Ini akibat kalau orang terjerumus kepada politik dan kekuasaan dan uang memang begitu memang. Ya tugasnya, kenapa? Sama-sama menyampaikan. Wa illam taf'al fa ma ballaghta risalata. Kalau enggak disampaikan kamu berarti tidak tabligh. Wallahu ya'simuka minan nas. Gak usah takut sama manusia, sampaikan. Tapi jangan punya kepentingan. Sampaikan saja Al-Quran, As-Sunnah dengan secara lurus. Begitulah. Kalau bahasa kita. Apalagi begini. Dia berhubungan dengan Islam Nusantara. Sebenarnya Islam Nusantara mah silahkan saja. Tapi saya yakin nanti seiring atas izin dan ridho Allah setelah pemilu akan reda lah. Karena Islam itu yang benar bukan Islam Nusantara, bukan Islam Arab, tapi Islam yang sesuai dengan Al-Quran. Islam yang sesuai dengan Al-Quran itu yang diabadikan di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah paling tidak ayat 285-286. Coba cek tuh. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Yang sesuai dengan rukun Islam dan rukun iman. Begitu, jangan merasa paling benar. Ya, lagi pula hubungkan dengan Al-Quran, surah Al-Baqarah, Islam yang benar itu yang coba cek sesuai Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah mulai dari ayat 126 sampai baca pelan-pelan dan nikmati sampai ayat 137. Jadi semuanya benar di Arab tuh benar, jangan merasa kalau di Arab Islam penjajah, kalau di Indonesia tidak. Justru kita itu diingetin oleh Allah. Nabi itu kalau jalan menunduk, apabila di tempat itu di sepertinya ada maksiat atau pernah diadab itu. Nabi itu menunduk, bahkan sahabat Ali juga nggak mau istirahat di situ. Minum di tempat itu dari air itu juga nggak mau karena mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran. Surah Ibrahim ayat 45.
Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Kamu sudah lihat bagaimana sejarah, bagaimana tempatnya orang-orang yang zalim, tapi kamu masih bergabung dan membesarkan dan berada di kelompok yang zalim. Bagaimana Anda? Itu Al-Qur'an, bukan kata saya. Nabimu saja kalau berada di tempat, di lingkungan, jangankan membesarkan, di tempat yang tidak tepat, Nabi itu segera dan cepat. Coba cek hadis Bukhari 433, 3380, 3381, 4419, 4420, 4702. La tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum. Jangan duduk di situ, jangan bareng di situ, jangan membesarkan itu. Pokoknya banyak. Saya khawatir apa? Dalam keadaan sisa umur kita meninggal saat bergabung membesarkan mereka. Nabi itu meninggal di tempat yang bagus, di waktu yang bagus, dikuburkan di tempat yang meninggal itu. Itu Nabi. Coba cek Fathul Bari maupun Bukhari. Ma qubidha nabiyyun illa dufina haitsu yuqbadu. Fa aina yudfanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil makan alladhi qabadallahu fihi ruhahu fa innahu lam yuqbad ruhu illa fi makanin thayyib. Kunna ma'aliyin famararna alal khasaf alladhi bi Babil. Babil itu tempat Namrud bin Kan'an. Falam yusalli, itu tempat diadab, apalagi tempat di situ tempat menyekutukan Allah. Lebih dasar lagi. Falam yusalli hatta ajazahu ay ta'addahu wa min tariqin ukhra an aliyin qala ma kuntu li usalliya fi ardin khassafallahu biha. Itu annal murada bidzalika anna Namruda ibna Kan'ana bana bi Babila bunyanan aziman yuqalu inna irtifa'ahu kana 5,000 dhira' fa khassafallahu bihim. Itu la tadkhulu kana hadha an-nahyu lamma marru ma'an nabiy bil hijri diyari Thamud fi hali tawajjuhim ila Tabuk. La tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum thumma qana'a sallallahu alaihi wasallam ra'sahu wa asra as-sayra. Nabi kalau lewat di seperti itu jangankan bergabung atau membesarkan, Nabi nunduk dan cepat berlalu Nabi di tempat yang seperti itu. Hatta ajazal wadi, apalagi kalau kita dikelilingi orang yang berjoget. Aduh, astagfirullah, gimana kalau kita wafat dalam keadaan seperti itu? Aduh. Fadalla ala annahu lam yanzil wa lam yusalli hunaka kama sana'a aliyun fi khasafi Babil. Coba lihat di dalam Al-Qur'an, surah Yasin. Anda kan suka surah Yasin kan? Anda suka tahlilan kan? Sama dengan saya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Di dunia akhirat itu garisnya jelas. Jadi hati-hatilah. Baca Yasin bagus, laksanakan. Wa sayatihi nahyuhu sallallahu alaihi wasallam ayyastaqiya mimma yahihim fi kitab haditsil anbiya insyaallah taala. Buka di dalam Fathul Bari juz 1 halaman 667 sampai 699. Itu pertanyaan tadi ya. Bahas pertanyaan. Terus satunya tadi dulu. Al-Maidah 105 109 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini materinya masih banyak sebenarnya. Ini pertanyaannya banyak juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ceritanya diantaranya berhubungan dengan Tamim Ad-Dari. Ini awalnya dia orang Nasrani kemudian masuk Islam. Tadinya dia korupsi, mencuri apa gelas yang berharga, gelas gede kayak begini, mahal zaman dulu. Lalu laku 1.000 dinar. Dibagi 2 sama temannya, korup. Padahal dia udah ngaku dia paling takut sama Tuhan katanya. Tapi itu pertanyaan tadi kan begitu. Saya nggak ngurusin politik lah. Itu pertanyaan suka mancing-mancing sih. Kita lanjutin. Lalu dibagi 2, 500 untuk satunya Tamim Ad-Dari, yang satu kasih kepada Addi bin Badda, seorang Nasrani, sama-sama awalnya. Lalu yang Tamim ini nanti masuk Islam, lalu menyesal dia karena pernah curang kepada umat Islam. Dan yang punya ini gelas yang berharga kayak begini, yang dijual kepada ahli Mekah, laku 1.000 dinar itu apa itu? Ada yang bilang 1.000 dirham, karena waktu itu 1.000 dinar sama 1.000 dirham itu hampir sama nilainya. Zaman dulu, waktu itu. Waktu itu laku 1.000 dibagi 500 begitu. Lalu nanti dari Tamim itu dikembalikan kepada ahli warisnya. Itu yang ditanyakan tentang ayat ini. Itu singkat cerita begitu, karena keluarganya minta itu kepunyaan saya. Taunya dari mana? Waktu mau meninggal itu yang pemiliknya itu jadi Budel bin Abi Maryam itu Budel itu seorang muslim itu. Budel ini waktu mau meninggal, pinter dia, sesuai Al-Quran surah Al-Baqarah itu loh.
Bukan, Al-Quran yang sangat panjang bicara tentang tijarah itu, kalau ada itu harus ditulis itu. Jadi dia ditulis, barang-barangnya itu ditulis, diselipkan di dalam dagangannya. Kalau saya sakit, kalau saya mati di tengah jalan, tolong barang ini serahkan kepada keluargaku. Dia nggak tahu kalau di dalam itu ada rincian barang-barangnya. Begitu dibuka sama keluarganya ada barang yang hilang. Begitu dicek ada di orang Mekah. Orang Mekah beli dari mana kamu? Saya beli dari Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda. Begitu ditelusuri betul itu. Saya telah berbohong. Oleh karena itu saya masuk Islam dan saya menyesal. Dikembalikanlah itu. Itu begitu. Lalu kalau ayatnya tadi saya bacakan tadi surah apa tadi pertanyaannya? Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat berapa tadi? 105. 105 sampai 109. 109. Saya bacain ayatnya karena maksudnya tadi kan udah dijawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Singkat cerita, kamu itu bagaimanapun apalagi dalam situasi seperti ini, tetap kekeh melaksanakan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kamu tidak akan pernah tergoyahkan keimananmu, tidak akan pernah dibahayakan oleh siapapun. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ini kiai ini bukan nanya, ini menasehatin sama saya dan untuk semuanya pada pendengar. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyati ithnani dawa adlim minkum aw akharani min ghairikum in antum darabatum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di salati fayuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wa la naktumu syahadatallahi inna idzal laminal athimin. Kamu harus jadi orang jujur. Apabila terjadi ketidakjujuran, bagaimana kalau sumpah habis sholat asar? Kenapa kok sholat asar? Karena sholat asar itu pergantian malaikat. Disaksikan oleh malaikat petugas pagi dan malaikat petugas malam. Hati-hati. Makanya jangan suka bohong. Kapan saja, apalagi musim kampanye seperti ini. Fa in uthira ala annahum istahaqqa ithman fa akharani yakumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihimul awlayan fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima wa ma'tadaina inna idzal laminadh dhalimin. Termasuk mubahalah itu ada hubungannya dengan ini. Dzalika adna ayyatu bi syahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim wattaqullaha asma'u wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Besok ditanya para rasul, tangan bersaksi, keluarga bersaksi, Al-Qur'an bersaksi, malaikat bersaksi, dan para rasul termasuk Nabi Muhammad SAW menyaksikan. Apabila kita tidak baik justru menjadi saksi pemberatkan. Qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Yang tadinya diharapkan syafaatnya, kalau kita benar kurang-kurang sedikit ditambah, itu syafaat. Apabila kita menjadi orang yang zalim, maka Al-Qur'an menjadi saksi. Nabi pun memberatkan. Kenapa? Enggak mungkin Nabi itu menolong sesuatu kezaliman. Itu satu sisi. Dah. Itu tadi pertanyaan. Berikutnya apalagi nih? Pertanyaan sudah, Al-Maidah sudah, Al-Kahf sudah. 5 takulnya sudah. Bicara politik boleh di Al-Qur'an boleh, yang penting pakai Al-Qur'an dan As-Sunnah, jangan caci maki. Itu wala tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Orang yang mati aja enggak boleh dicaci maki karena dia sudah berusaha kan, apalagi yang masih hidup. Kalau bisa jangan caci maki lah. Yang penting kita sampaikan bahwa saya kalau terpilih akan melakukan seperti ini. Selesai. Begitu. Di antara ayat politik itu apa? Al-Baqarah ayat 143 perpindahan apa? Baitul Maqdis dengan Ka'bah. Itu ayat politik supaya jelas. Umat Islam waktu itu bingung, yang Islam mana, yang non-Islam mana. Diperjelas oleh Allah. Yang menghadap ke kiblat salatnya. Illa lina'lama may yattabi'ur rasul. Setelah itu jelas mana yang betul ikut kepada Nabi, mana yang pura-pura. Setelah itu jelas. Surah Al-Baqarah ayat 143. Nabi itu habis salat subuh itu ngatur tentang orang waktu Uhud. Dari masjid tuh, tidak pulang ke rumahnya. Coba, itu Al-Qur'an itu. Maqa'idalil qital. Lalu bicara apa? Menunduk. Menunduk itu nanti waktu Sabtu pagi. Itu kasusnya persis. Oh, iya. Jadi ada seseorang yang taubatnya diterima, lalu oleh sahabat Abu Thalhah bukan hanya dipeluk, dicium, berdiri beliau. Nah, ini hukumnya. Boleh? Boleh, itu sunnah. Kalau itu tidak sunnah, nggak akan dilakukan oleh sahabat Abu Thalhah yang dijamin oleh Al-Quran. Itu ketika Allah idh yuwasyikumun nu'asa amanatan, itu sahabat Abu Thalhah megang pedang, ngantuk, itu lagi perang ngantuk karena tenang, karena percaya bahwa Allah akan bantu, sahabat Abu Thalhah.
dan sahabat Abu Thalha yang dipersaudarakan dengan beliau, lalu beliau yang berdiri. Itu dijamin masuk surga. Apabila Anda mengatakan itu tidak sunnah, berarti Anda mengatakan sahabat Abu Thalha masuk neraka. Hati-hati. Nggak apa-apa. Yang nggak benar orang yang mengatakan tidak sunnah itu. Jadi boleh bersalaman, berpelukan, mencium tangan juga boleh. Sayyidina Umar bukan hanya mencium tangan. Fajatha ala rukbataihi. Apa ini? Lutut, kedua lutut Nabi dicium saat ada masalah dengan sahabat Abu Bakar, lalu mencium lututnya kedua Nabi ini. Itu. Ya, itu hadis Bukhari itu. Manusia apa malaikat yang lebih utama? Coba cek. Wattin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Jadi manusia itu ahsana taqwim. Nabi di atas. Tapi tidak semuanya manusia bisa melampaui malaikat. Ketika manusia seperti Nabi, Nabi waktu Isra lolos malaikat Jibril. Saya sampai di sini aja, tugas saya sampai di sini. Saya nggak bisa. Habis saya kalau ke atas. Semua hancur saya. Nah, silakan Anda untuk menerima langsung tentang kewajiban sholat waktu Isra dan Mi'raj. Tapi kalau manusia tidak benar, maka menjadi apa? Lebih rendah daripada yang binatang tadi. Illalladzina. Jadi wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Kenapa Anda tega di sisa umur Anda masih hobi dengan kemaksiatan? Bukankah Allah itu ahkamil hakimin? Jangan curang loh ya. Anda pakai akal sehat. Kalau nggak curang pasti menang. Nah, kata sebelah. Kita lanjutin. Wanita mengimami wanita. Sunnah. Nggak apa-apa. Siti Aisyah juga pernah memberi contoh. Di mana dia jadi imam? Sejajar boleh. Di tengah. Maju ke depan berarti ngikut seperti orang laki-laki. Terserahlah diatur. Sudah ini pertanyaan sudah selesai. Ini sebenarnya materinya masih baru ayat surah Al-Kahfi baru berapa ini? Baru ayat satu ayat. Iya, baru satu ayat. Masya Allah. Ini berarti nggak bisa karena waktunya sudah habis. Masya Allah, mudah-mudahan bisa dilanjutkan di lain waktu. Materinya masih banyak. Dengan sayang sekali ini waktunya sudah habis ya. Insya Allah kita ketemu lagi di Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wallahu alam bisawab. Mohon maaf kami ada yang mau diumumkan akhir. Iya, boleh Ustaz. Maaf ya. Jadi begini, mohon maaf. Di luar dugaan kami umumkan melalui radio karena yang kami umumkan ini sangat penting untuk kami dan orangnya ini pendengar radio Silaturahim. Itu Ustadz namanya Ustadz Slamet Riyadi. Ustadz Slamet Riyadi ini teman kami baik, orangnya tampan, berjenggot, berewok. Beliau ini pengelola umroh dan haji. Ketepatan paspor kami pernah dititipkan di beliau. Dan kami mohon karena saat ini kami betul-betul sangat membutuhkan itu paspor. Jadi mudah-mudahan beliau berkenan silaturahim ke rumah sambil bawa paspor itu kami pinjam dulu. Itu pengumuman dari kami. Mohon maaf kami umumkan dari sini karena kami kehilangan jejak, nomor telepon dan alamatnya. Barangkali itu ini mohon maaf kepada pendengar radio Silaturahim. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwan akhwat, demikian kajian kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Sanusi atas kajian dan tausiahnya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau selalu disehatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih juga kepada ikhwan akhwat yang telah mengirimkan pertanyaan. Salah satunya dari Bapak Imron di Bekasi. Mohon maaf bila ada SMS yang tidak kami bacakan karena keterbatasan waktu. Saya Atep Setiabudi bersama kru yang bertugas, ada Pajar di switcher dan kameramen serta Yusuf Subangkit di meja operator. Pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.